Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Duha yang maha pengasih, penyayang, sayangi kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang kau hadirkan, yang kau takdirkan menyimak, menjadi ahlul yakin padamu. Yang hati ini hakul yakin terhadap janji dan jaminanmu. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa ditemani oleh-Mu, sehingga tidak pernah merasa sendiri dalam hidup ini. Ya Rabb, golongkan kami menjadi hamba yang senantiasa merasa ditatap oleh-Mu, sehingga tiada tempat tersembunyi untuk berbuat maksiat padamu. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa didengar oleh-Mu, sehingga setiap ucapan ini benar-benar terjaga, ucapan yang Engkau sukai. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa diketahui oleh-Mu, sehingga seluruh yang kami lakukan semata-mata hanya karena-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah, agar selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu, senantiasa bisa mengabdi dengan tulus padamu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Rugi jikalau kita tidak minta tolong kepada Allah, sedangkan segala karunia hanya milik Allah. Tidak ada ucapan yang bisa diucapkan dengan baik kecuali kalau Allah membimbing. Tidak ada ilmu yang bisa nempel di otak kecuali Allah yang menempelkan. Tidak ada kebenaran yang bisa kita pahami kecuali Allah yang memberikan pemahaman. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Kita bisa berkumpul begini, pasti ini perbuatan Allah. Juga kita bisa memahami ilmu, pasti dengan pertolongan Allah. Yang berceramah ini hanya sekedar makhluk yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dikuatkan Allah. Yang sedang berceramah ini sama sekali tidak bisa merubah siapapun, bahkan merubah dirinya sendiri. Tidak bisa memberikan pemahaman, tapi Allah lah yang menguasai pikiran siapapun, hati siapapun. Mudah bagi Allah memahamkan. Tidak harus dengan perkataan yang canggih kalau Allah mau memberi pemahaman. Mudah saja. Hadirin, asma Allah yang kita bahas kali ini adalah Ar-Rafiq, Allah yang maha lemah lembut. Hadirin sekalian, kita prihatin dengan ada yang
menyebutkan Islam adalah agama kekerasan. Salah. Islam adalah agama penuh kelembutan dan kasih sayang. Lembut itu datang dari sayang. Keras, kasar itu datang dari amarah. Islam tidak mengajarkan untuk hidup penuh dengan kemarahan. Islam mengajarkan dengan kasih sayang. Asma Allah itu banyak, 99 yang disebutkan. Setiap bacaan ayat surat Al-Quran didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak disebutkan dengan nama Allah yang maha perkasa dan pengazab, tidak. Semuanya hanya surat At-Taubah saja yang tidak disebut. Padahal nama Allah begitu banyak. Itulah kita ini adalah dinur rahmah, agama kasih sayang. Rasulullah adalah Nabiur rahmah, nabi penuh kasih sayang. Dan kasih sayang inilah yang membuahkan kelembutan. Ibu yang sayang kepada anaknya pasti membelai anaknya dengan lembut, tidak dengan kasar. Tapi yang sedang marah, itulah keluar kata-kata dan sikap yang keras. Benar? Di rumah, suami istri, kalau sedang penuh kasih sayangnya, penuh kelembutan. Tapi kalau sedang bertengkar, bisa keluar kata-kata dan sikap yang kasar. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha lembut. Suatu saat sekelompok Yahudi minta izin kepada Nabi SAW dan berucap, Assalamu alaika, celakalah engkau. Lalu aku menjawab, bahkan semoga kalian yang celaka dan terlaknat. Ini seorang sahabat yang menjawab seperti ini. Oh, Aisyah berkata, mendengar Yahudi mengatakan Assalamu alaika, celaka engkau, maka Aisyah menjawab, bahkan semoga kalian yang celaka dan terlaknat. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut, lagi mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Lalu Aisyah berkata, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Aku telah jawab, semoga kalian juga demikian. Wa'alaikum. Jadi jawaban Rasulullah sederhana, wa'alaikum. Jadi kalau dia mengatakan semoga celaka, Rasulullah hanya menjawab wa'alaikum. Orang Yahudi doanya tidak diijabah, tapi wa'alaikum itu diijabah. Jadi Rasulullah SAW, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Jadi memang kita harus jadi makhluk halus. Halus perasaannya, halus tutur katanya. Ini serius hadirin. Rasulullah itu gagah perkasa, pemberani yang luar biasa, petempur yang sangat brilian, panglima yang sangat dahsyat. Tapi beliau adalah orang yang sangat lembut hatinya. Hadirin sekalian, kalau kita bertemu dengan orang yang lembut, itu hati kita merasa aman. Benar? Benarkah? Lelaki secara umum memang sudah Allah ciptakan lelaki ya seperti ini. Hidupnya cenderung lebih keras dalam kehidupan ini. Mengarungi berbagai hal yang lebih keras. Dan menikah dengan wanita yang memang fitrahnya itu lembut. Saya kira lelaki normal agak sulit menerima istri yang jantan. Pulang ke rumah di smackdown.
Ini ngepas dengan LGBT ya. Allah menciptakan Adam dan Hawa, tidak Adam dan menyebut Asep, tidak Adam dan AA lah begitu. Hawa, Adam dan Hawa, tidak Hawa dengan Siti. Jadi Allah sudah memasangkan demikian. Setiap orang yang pada fitrahnya. Lelaki walaupun punya otot kawat balung besi leher beton, tetapi kalau dia hatinya lembut akan lebih sempurna. Tetapi kalau dia kasar, dia akan jadi tidak sempurna sebagai laki-lakinya. Jadi jangan mentang-mentang kita lebih kuat, bisa berkelahi atau memiliki kemampuan menyelesaikan masalah pelik, kemudian jadi kasar. Tidak. Justru kelemah lembutan, inna rifqa la yakunu bisyai illa zana. Tiadalah kelembutan ada pada sesuatu kecuali memperindahnya. Dan sebaliknya, kalau kelembutan hilang dari sesuatu, hilang keindahannya. Wanita walaupun misalkan ditakdirkan rupawan, tapi dia kasar kata-katanya, kasar perilakunya, dicabut oleh Allah keindahannya. Udah tidak ada lagi artinya. Semua keindahan rupa, fisik, kalau kekasaran ada di sana. Hadirin, ada sebuah hadis yang panjang dari Al-Hasan Al-Basri, dari Ibnu Abid Dunya, meriwayatkan dengan sanad yang baik. Saya baca terjemahnya. Dahulu mereka berkata, ya ini para sahabat sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha lembut, yang seandainya dia menjadikan makhluk ini terus menerus menjadi makhluk yang tiada berubah, niscaya orang meragukan Allah dan akan berkata, andai saja makhluk ini memiliki Rabb yang terus menerus menciptakan makhluk. Jadi Allah itu sebetulnya tiap saat terus saja menciptakan hal-hal yang tidak memerlukan bantuan siapapun. Jadi Allah tidak terpaku dengan apa yang sudah diciptakan. Ya buktinya lahir terus. Anak manusia, anak ayam, anak semut, anak kuman beranak. Allah terus menciptakan hal-hal baru terus. Nah, bayi yang lahir ini bukan bayi zaman dulu, bukan diulang. Saya asli. Bukan agim zaman 2 abad yang lalu, ada agim kuno lalu. Allah ciptakan terus. Termasuk virus-virus juga. Allah pencipta. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan tanda-tanda kekuasaannya sebagaimana yang dapat kalian lihat. Sesungguhnya dia telah mendatangkan cahaya yang menyinari antara timur dan barat. Dan dia telah menciptakan padanya bumi, sebab-sebab kehidupan, dan matahari yang bersinar dengan terang benderang. Apabila dia berkehendak, niscaya dia akan membawa pergi makhluk-makhluknya tersebut. Lalu datang dengan kegelapan yang menutupi antara timur dan barat. Kemudian menjadikan padanya ketenangan, didatangkan gelap jadi tenang, bintang-bintang dan rembulan yang terang bercahaya. Dan jika berkehendak tentu dia menciptakan sebuah tempat, lalu turunkan air hujan, petir, guntur dan suara gemuruh sekehendaknya. Dan apabila berkehendak maka dia akan mengatur semua itu. Dan apabila berkehendak dia datangkan embun yang dapat membuat manusia menggigil. Apabila berkehendak dia hilangkan semua itu, lalu datang dengan membawa panas yang dapat mengambil nafas-nafas manusia, agar mereka mengetahui bahwa alam semesta ini milik Rabb, memiliki Rabb. Dialah ya terus menciptakan tanda-tanda kekuasaannya sebagaimana yang dapat mereka lihat. Demikian pula apabila berkehendak, niscaya dia akan menghilangkan dunia dan mendatangkan hari akhir. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, para sahabat sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui hal tersebut dan menjelaskan kepada manusia
dan mereka mengetahui bahwa terjadinya ciptaan-ciptaan baru setiap hari yang dapat disaksikan bersama, menunjukkan bahwa alam ini adalah makhluk dan bahwasanya makhluk itu memiliki Rabb yang telah menciptakan dan menciptakannya hal-hal yang baru. Jadi Allah tuh, Rabb itu adalah yang menciptakan, menguasai, mengurus, mengembangkan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti kita semua ini setiap saat tidak lepas dari genggaman Allah. Tidak bisa. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Karena semua tempat milik Allah. Tubuh ini juga milik Allah. Kita tidak, nih, nah barusan saya batuk aja nggak ketahan. Kalau ini milik saya jangan. Jerawat satu saja walaupun tahan napas dia tetap keluar. Uban walaupun makan sari areng tetap saja keluar uban. Ini milik Allah. Tubuh milik Allah nih. Dan semuanya ada waktunya. Waktunya tangan diambil dia pasti tidak ada sesuka pemiliknya. Tapi Allah melaksanakan semua ketentuannya dengan kelemah lembutan. Allah tuh maha mengerti sekali keadaan kita. Allah tahu kita lahir dari berbeda kampung. Dari orang tua yang beragam tingkat pendidikan, keilmuan, intelektual, kadar keimanan. Allah mengerti sekali siapa kita. Makanya perintah Allah tuh benar-benar disesuaikan dengan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dalam perjalanan diberi rukhsah. Begitu banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan untuk kita semuanya. Sholat Isya berjamaah, pahalanya separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah, sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Karena Allah tahu kita defisit pahala terus. Sekali kita sodako, wakaf, amal jariah, mengalir tidak ada berhentinya. Kalau kita sudah meninggal nanti dikubur tuh, ada tuh. Argo amal soleh kita. Kita wakaf sajadah, hari ini sajadah dipakai oleh 300 orang. Ada anak kecil, ada kucing juga lewat sajadah itu mungkin ya. Kita nyumbang jalan yang lewat ke sana sekian truk, sekian bis, sekian orang, sepeda. Semua tercatat detail berkah dari manfaatnya. Walaupun kita sudah mati, amal kita masih panjang. Itu Allah memberikan. Karena Allah tahu bahwa kalau kita ngandelin pahala sesaat ini kelihatannya minus. Seperti sholat Isya barusan. Allah tahu kita ngaco ya. Tapi yang di sebelah kita mah nggak ada yang tahu. Kita lama sujud. Kata yang belakang khusyuk. Padahal Allah tahu kita lagi mikirin apa. Bahkan kita lupa ini sujud ke satu atau kedua. Masya Allah. Kita ngumpul di sini kan karena kelemah lembutan Allah. Allah tahu dosa kita, Pak. Aib, maksiat, ditutupi. Orang-orang gak ada yang tahu. Nah, saudara kan tidak tahu siapa Agim yang sebenarnya. Iya. Makanya saudara melongo begini juga. Kalau tahu pulang. Saya kan didengar dihargai itu karena kemahabaikan Allah saja. Ditutupi dosanya. Ditutupi masa lalu yang buruknya, aib-aibnya, kekurangannya, kesalahannya. Orang ada yang tahu. Kalau Allah menyegarakan, balas udah hancur nih orang yang ceramah ini beneran, tidak bersisa. Makanya udahlah, jangan jadi orang yang kasar, bengis, pemarah, emosional, mudah tersinggung, mudah marah. Enggak nyambung. Tidak datang cinta Allah kepada orang-orang yang bersikap seperti itu. Tidak nyunah lagi.
Ayo Bu, Pak, kita tekadkan ingin menjadi manusia yang memiliki kelembutan hati. Dengar hadirin, ini sudah berulang kali disampaikan. Kenapa ada orang yang tidak nyaman dekat dengan kita? Tahu sebabnya? Halo? Sebab kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Ini rumus nih. Kalau ada suami yang malas ketemu istrinya, karena istrinya pecemburu. Nah, sepecemburu ini, dia tidak akan nyaman dengan dirinya. Wajah tidak nyaman, celetak-celetuk tidak nyaman. Sekali nulis BBM pasti nggak enak dibaca. WA juga ngaco, ya. Kalau lain udah dihapus ya, karena orang yang tidak nyaman dengan dirinya sendiri, maka dia akan mengeluarkan aura yang membuat orang tidak nyaman dengan dirinya. Kenapa kita tidak nyaman dengan diri kita? Kita tidak nyaman karena kita lebih sibuk berharap dari orang dan menuntut dari orang. Ini yang bikin gak enak. Jadi orang tuh tidak akan bisa keluar lemah lembutnya, kelembutan hatinya, kalau dia orang yang sangat banyak menuntut orang lain untuk dirinya. Hargai dong saya, ha? Saudara tidak sopan sekali. Itu pasti nuntut diperlakukan sopan. Sing sopan atuh. Lembut jadi orang tuh tahu. Makin ngaco. Anak-anak jangan suka marah-marah sama orang tua. Pemarah tuh orang yang jelek tahu. Kita enggak marah Bu sama itu, kamu marah? Enggak. Sama, ya. Karena orang tuanya yang mendidik. Anak tuh kan melihat orang tua sebagaimana orang tua melihat anak. Kalau mata sering melotot ke anak, itu pelajaran melotot ke orang tua. Nah hadirin sekalian, makanya kalau kita ingin memiliki kelembutan hati, salah satu syaratnya adalah jangan berharap dari makhluk untuk kepentingan pribadi. Enggak usah berharap orang hormat ke kita, enggak ada perlunya. Jangan berharap orang berterima kasih, jangan berharap orang menghargai, jangan berharap orang memuji, jangan berharap orang memperlakukan kita spesial. Juga tidak usah berharap, cintailah saya, cintai. Cintaku, bukan cinta apa? Cinta tak biasa atau apa? Aneh ya. Lebay hadirin. Termasuk nulis SMS, BBM, WA dan sebagainya, nggak usah nunggu dibalas. Itu yang bikin genok di sini kan. Udah contreng 2 biru. Di sana ada ON-line. Oh. Berarti dia lagi online. Punya kita dilewat. Kan cekot-cekot. BBM naik, bikin pusing. Tapi ada yang bikin menderita, BBM tidak dibalas katanya. Itu yang bikin kita gampang kotor hati itu Pak. Itu kalau kita udah nggak nyaman ya dengan diri kita, tersinggung, sakit hati, jengkel, merasa disepelekan, itu akan keluar perilaku kasar, perilaku tidak baik. Mungkin halus, tapi harus yang nyepet ya. Oh begitu ya. Nah itu juga nggak enak. Hadirin, ayo kalau pengen punya hati yang lembut kepada makhluk, di antara kuncinya adalah jangan banyak berharap. Jadi gimana saya pengen, misalkan pengen orang itu menyayangi kita. Kuncinya kita harus tahu bahwa orang itu hanya bisa berbuat kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Jadi kita pengen orang suka ke kita, tapi oleh Allah dikasih enek ke kita, yang jadi enek itu. Ini serius hadirin. Makanya para calon mempelai pria yang mau naksir seseorang, mau ngelamar, nggak usah lebay,
Nggak usah pinjam jaket ke teman, apa gitu. Allah tahu ini jaket pinjaman. Dan mudah itu bagi Allah memberitahukan ke calonnya ini jaket pinjaman. Emang Allah teh suka ngebongkar, bukan begitulah hadirin. Allah juga bakal nutup-nutupin lah ya. Bahwa itu belum lunas, handphone pinjem. Maksudnya nggak usah banyak gaya. Karena yang ngebulak balik hati itu adalah Allah. Lempeng, lurus. Ke atasan, tidak usah lebay supaya atasan suka, kerja mah kerja aja, Allah lihat kok. Atasan gak lihat gak apa-apa sama sekali. Kalau orang pengen dilihat atasan gak ada, dia gak rajin. Padahal Allah lihat. Yang nentukan segala-gala tuh Allah bukan atasan. Atasan cuma digerakin aja oleh Allah, nanda tangan surat pemecatan, atau surat kenaikan pangkat. Aslinya sih Allah yang melakukan, hadirin. Kayak dagang gitu ya, udah tenang dagang tuh. Tidak usah acting supaya orang suka ke kita, beli dagangan kita. Baik mah baik aja. Dan yang ngebulak balik hati pembeli adalah Allah. Gimana ini jeruknya manis tidak, Dek? Saya susah menjelaskannya, Bu. Karena belum saya kenyotin semua. Itu juga nggak soto. Masa nyebut kenyotin? Yang saya tahu, yang saya rasa ini agak manis, Bu. Selebihnya saya belum tahu, maaf. Saya nggak bisa menjamin apa-apa. Oh kalau gitu saya nggak mau beli. Gak apa-apa, Bu. Kalau Ibu ragu jangan beli. Gak apa-apa, Dek. Gak apa-apa. Nggak takut rugi? Enggak, Bu. Takut gak barokah. Ini ada yang ngomong begini, saya kan jadi nggak pengen beli. Gak apa-apa, Bu, berarti Ibu nggak bawa rezeki saya. Kalau Ibu bawa rezeki saya, Ibu pasti beli. Emang sejujurnya saya mau beli juga deh. Ya, alhamdulillah. Yang penting barokah, Bu, jualan, bukan laku. Laku nggak barokah, saya nggak dapat apa-apa, cuma dapat capek. Masya Allah, enak. Kira-kira galak nggak? Enggak. Galak itu karena bergantung kepada makhluk. Bersandar kepada makhluk, berharap, apalagi menuntut, oh itu pasti keluar galaknya. Tenang hadirin, orang-orang yang galak itu maaf ya, oleh Allah lihat pemarah itu wajahnya aja dibuat jelek tuh. Yang cakep aja marah jadi jelek. Sudah cukup, jangan ngomong apalagi yang jelek, nggak boleh ngomong gitu. Kita jadi tersinggung semuanya. Ngomongnya juga jelek. Perilakunya jelek, oleh Allah disetting aja. Beda dengan orang yang hatinya penuh kasih sayang, penuh keikhlasan. Dibuat indah, wajah indah, perilaku indah. Allah yang memperindah dirinya. Ciri-ciri Allah suka ke seorang hamba kan begitu. Diperindah perilakunya, diperindah lisannya, diperindah akhlaknya, diperindah kehidupannya. Dan orang yang tidak suka juga akan dibalik-balikan saja. Gak usah kita akal-akalan supaya orang suka ke kita. Mau apa? Walau sedunia suka ke kita, kalau gak suka tetap aja rugi. Dan yang punya kebahagiaan itu genggaman Allah, bukan kesukaan orang ke kita. Berapa banyak artis ternama bunuh diri? Ya, stres. Ya, walaupun terkenal sedunia, kalau dicabut aja ketenangan hatinya oleh Allah, udah gak punya apa-apa. Ayo, yang ingin memiliki kelembutan hati, awali dengan tidak berharap dari makhluk. Capek berharap tuh, bikin jengkel. Yang cemburu-cemburu, coba ya tenang. Ada yang cemburu pernah di sini? Jawab hadirin. Saya sebetulnya tidak mengharapkan jawaban ya, karena itu bikin jengkel. Tapi gimana lah adab gitu ya hadirin. Nah itu juga nyepet hadirin. Ada yang pernah cemburu? Capek tidak? Dengan cemburu tidur jadi nyenyak atau susah tidur? Nah, dengan cemburu kira-kira urusan jadi beres atau tidak? Nah ngapain atuh? Capek. Jadi gimana kalau cemburu? Cemburu itu pasti ngarap-ngarap ke makhluk. Harusnya ketika mulai cemburu udah tahu ini pasti nggak beres. Ini akan menghasilkan akhlak buruk. Bagaimana caranya?
segera kembali ke Allah yang menguasai yang kita cemburui. Benar? Wasta'inu bisabri wassalah. Mulai membarat. Cep! Kalau udah mulai cemburu, jangan nulis apapun. Kalau nulis jangan di-send. Ini bukan pengalaman hadirin. Pokoknya kalau udah send dalam keadaan cemburu, pasti jelek kata-katanya. Nulis boleh yang panjang di handphone yang tidak ada baterainya dan tidak ada pulsanya. Karena sabar itu pada pukulan pertama. Jangan suka bereaksi kalau lagi enggak enak hati. Enggak jadi solusi, beneran. Ambil wudhu, sholat, ampun ya Allah. Saya membara begini karena saya lebih mencintai makhluk daripada mencintaimu. Saya membara begini karena saya lebih berharap ke makhluk daripada berharap padamu. Saya lebih ingin dicintai makhluk daripada ingin dicintai olehmu. Pasti ada hikmahnya ujian ini. Ampuni saya ya Allah. Saya lebih melupakanmu daripada mengingatmu. Saya lebih sibuk dengan cinta manusia, bukan sibuk dengan cintamu. Coba nangis. Allah kan lihat enggak? Ini benar, ini hamba. Diuji dengan sesuatu berita, dia kembali kepada Allah. Atau tinggal dilembutkan hatinya. Itu yang dicemburuinya. Atau tinggal dijinakan hatinya oleh Allah. Gampang bagi Allah ngebulak-balik. Sudah dapat kiriman berita ini belum tentang keyakinan? Ini sedikit saja intermezzo ya. Ada sholat minta hujan istisqa. Ada anak bawa-bawa payung. Kenapa kamu bawa payung nak? Yakin Allah tuh maha mengabulkan doa. Ini namanya keyakinan. Ada anak kecil balita dilempar ke atas, tertawa terbahak-bahak. Padahal dilempar ke atas karena percaya bapaknya bakal nangkep lagi. Ini serius hadirin. Dan kalau nggak yakin mah stres. Tidak tahu besok, nggak ada jaminan besok kita masih hidup. Tapi kita tetap saja setel alarm supaya bisa tahajud. Nah ini namanya harapan. Kalau orang penuh keyakinan ke Allah, percaya dengan janji jaminan Allah, dan selalu berharap ke Allah, itu pasti hidupnya tenang. Lahir kelembutan. Karena ketenangan itu melahirkan kelembutan. Keikhlasan melahirkan kelembutan. Kasih sayang melahirkan kelembutan. Ini tambahan ini enggak cocok, tapi ya sekedar saja. Misal ada suatu saat situasi begini saudara. Saudara sudah berumah tangga, tapi melihat ada seorang akhwat solehah. Jadi ingin kenalan sama dia, tapi selalu terbayang istri. Nah itu namanya ketakutan ya. Tapi tetap memberanikan diri, datang ke sana. Itu namanya keberanian. Pas ketemu ke rumah itu, ternyata istri datang. Itu namanya ketahuan hadirnya. Tapi istri datang tidak sendirian. Dengan anak-anak dan juga dengan orang tuanya. Menyatakan dukungan, ini adalah keajaiban. Pulang dari sana dalam keadaan ceria sampai ke rumah, minta minum kopi kesukaan, oleh istri diberikan kopi. Sesudah itu tidak sadar. Ini namanya keracunan sianin. Itu gara-gara ada yang keracunan itu. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Saya tetap dicatat nih omongan ini. Hadirin sekalian, kealohkan apapun ya. Jangan suka dipegang urusan tuh, pusing. Lebih cepat kita memasrahkan ke Allah. Allah tahu. Ini dan persoalan itu juga sama, semuanya terjadi biiznillah. Yang menghina, yang bikin cemburu, suami error, istri yang galak, anak jadi bengal di kantor, semua yang terjadi itu biiznillah. Dan bukan untuk kita selesaikan sendiri. Semua masalah itu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Cepat kembalikan ke Allah. Kita tuh tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Kita itu la haula wala quwata illa billah. Cepat ke Allah kan. Gimana nih kalau ada orang yang ngeyel? Jangan ladenin. Jangan ladenin orang-orang yang bikin gak enak hati. Jangan suka pengen menang dalam berdebat kalau sama-sama emosi. Sekarang dengan istri sibuk ngomong, bertengkar, berdebat. Mungkin menang kita bicara, tapi istri terluka hatinya. Istri wanita sibuk debat, bapak dong harus begitu, nurut saya tuh. Mungkin suami diam tapi malas pulang hasilnya. Serius. Dengan orang tua dong, ibu harus bisa jadi contoh buat anak. Ibu diam, tidak meneruskan tapi robek hatinya. Dengan kawan ngobrol, berdebat, merasa paling benar. Kawan malas ketemu kita lagi. Kita menang omongan tapi kita kehilangan satu kawan. Dengan pembeli kita berdebat. Ibu kalau mau beli yang benar dong bu nawarnya. Si ibunya diam kapok beli ke kita. Jadi di mana untungnya kita bersikap kasar, keras, mau menang sendiri. Bapak ibu tahu enggak kawan-kawan, justru orang yang senang mengalah untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan bersama, itu yang lebih disukai. Jadi bukan yang sok menang ngobrol, yang sok menang debat, justru yang senang mengalah yang akan menakjubkan. Coba lihat di rumah. Rebutan mainan itu anak dua. Terus kata adek, udah kakak aja lah. Kalau mau permen saya juga sok aja buat kakak. Kita pasti kagum ke si dede. Ya, dek nih kasih lagi oleh papa. Begitu. Ilmu mengalah itu ilmu pesona namanya. Asal mengalahnya ikhlas. Kan naik bis. Lagi duduk nih, ada wanita hamil. Bawa anak. Kita duduk diam. Itu di sebelah. Nyaman tidak kita tidak berdiri? Pasti nggak enak. Apalagi orang-orang melotot sama kita. Akhirnya berdiri. Duduklah bu, sok lah. Dia duduk tapi hatinya nggak rela. Dia berdiri tapi hati nggak rela. Nggak nyaman. Duduk pakai berdiri di sebelah saya. Ya, jadi nggak enak gini. Tetap duduk sangka zolim. Amit-amit. Mengalah tapi tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Ada juga yang ketiga, dia lagi rombongan mau ngelamar, mau pernikahan, ada calon mertua, ada kakak ipar dan sebagainya. Ada calon istrinya. Di sebelah ini ternyata ada wanita hamil berdiri, maka dia berdiri dengan harapan semua orang kagum melihat, waduh calon mantu nih benar-benar gentleman. Tapi ketika dilihat calon mertua tidur semua jadi enak juga. Udah capek-capek mengalah nggak ada yang lihat. Ada juga yang berdiri karena kemanusiaan. Dia guru P4. Sesuai dengan kemanusiaan yang ada di dalam itu yang keberapa ya? Pancasila. Masa yang keempat Pak? Enggak lulus. Kelima ya? Oh. Ada ibu hamil berdiri sebelah saya, kasihan. Ibu saya hamil juga pasti sengsara. Ibu silahkan duduk. Itu karena kemanusiaan. Udah mulai enak tuh. Tapi ada yang paling enak. Ketika berdiri tidak ada yang kebetulan. Ibu ini datang tiba-tiba di samping saya.
Allah yang mengatur. Pasti Allah akan memberikan ladang amal bagi saya. Segera berdiri. Ibu silahkan duduk. Nggak apa-apa deh, duduk Bu. Silahkan. Hatinya bahagia, terima kasih ya Allah. Engkau beri kesempatan saya berladang amal. Ini adalah hadiah, pasti pahalanya besar kalau ikhlas. Udah nggak mikirkan penilaian orang, nggak mikirkan pegel, yang dipikir cuma satu. Ini bisa membuat Allah ridho kepadanya. Kira-kira mana yang paling bahagia di antara 5 orang itu? Tuh. Jadi kalau ingin bahagia, memiliki kelembutan, ya senang mengalah untuk kemaslahatan bersama. Nggak usahlah kita kelihatan pinter, yang penting mau pinter beneran. Betul? Adu argumen itu biasanya antara yang bodoh dengan bodoh. Dan yang pinter asli mah nggak pernah melotot kayak gitu. Betulan. Udahlah, kalau dengan istri lagi emosi, ya udah diam. Tenang, zikir. Diamnya tuh diam asli ya. Ibu juga gitu, kalau masak, gimana Pak? Masakannya enggak enak Bu ini. Ya udah, segini juga lumayan dimasakin, enggak usah. Jangan, nah itu enggak apa-apa. Niat udah. Apa sih, kenapa harus jadi ribet? Benar? Kenapa semua jadi ribet? Sayang atuh hadirin. Enggak akan nikmat hidup ini. Kalau selalu ingin menang, selalu ingin selalu ingin kelihatan paling hebat, enggak perlu. Yang perlu tuh hebat betulan. Bukan harus diakui. Enak gak sih begitu hadirin? Ada seorang sahabat zaman dulu, peperangan, benteng tidak bisa ditembus. Akhirnya dia membawa satu regu, minta izin ke komandannya, melubangi dan benteng ditembus dan bisa dibuka, kalah musuh. Komandannya bilang, siapa yang semalam minta izin? Gak ada yang ngacung. Siapa yang tadi malam minta izin sehingga bisa mengalahkan lawan? Tidak ada yang ngacung. Saya mohon karena Allah, bagi yang tahu acungkan tangan. Kalau udah diminta karena Allah kan gak bisa menolak. Ada yang ngacung, saya tahu Pak. Sini. Siapa? Mana orangnya? Orang itu memberikan 3 syarat. Apa syaratnya? 1, kalau sudah dipanggil tidak boleh diumumkan. Baik, tidak akan diumumkan. 2, tidak mau diberi hadiah apa-apa. Baik, tidak akan diberi hadiah. 3, kalau sudah dipanggil tidak akan dipanggil lagi. Baik, tidak akan dipanggil lagi. Sayalah orangnya. Pergi saja. Udah. Gitu Pak. Kira-kira enakkah kehidupan orang itu Pak? Enak. Bandingkan dengan orang yang suka menonjolkan diri. Ingin serba kelihatan. Ingin serba paling hebat. Gak bisa ada kelembutan hati. Karena dia sibuk menuntut makhluk. Mengakui dirinya. Udahlah hadirin. Coba ini ilmu nawar. Maaf ya, bulan lalu udah disebutkan. Jeruk harganya 8.000. Datang, berapa nih Bu? 8.000. Kata si ibu yang jualan. 2.000 lah Bu. Gak bisa deh. Modalnya aja 6.000. Kalau gitu 6.000. Yalah ngararisan. Ngilangin sial. Beli 6.000. Ada juga pembeli yang kedua, berapa ini harganya? 8.000. Ya udah saya beli 8.000 sekilo Bu. Harga 8.000, bayar 8.000. Ada lagi yang ketiga, berapa ini harga? 8.000. Saya beli sekilo, bayar 10.000. Ini kembaliannya Dek. Nggak apa-apa Bu, silahkan aja untuk Ibu. Makasih ya Bu ya. Pergi. Kira-kira mana yang saudara sukai dari 3 orang ini? Pertama, kedua, ketiga. Ketiga. Kira-kira bayangkan wajahnya kira-kira. Mana yang paling bahagia di antara 3 orang ini? Jawab 3. Yang wajahnya ruwet yang mana? Jawab.
Yang ke satu ya. Mana kira-kira yang disenangi oleh pedagang? Ketiga, doa yang banyak, doa kebaikan keluar buat yang mana? Ketiga, yang rada dikutuk yang mana? Ini serius hadirin. Da ilmu agama mah bukan hanya untuk menang teori ya. Itu yang ketiga, dia mengalahkan egonya. Nawar itu kan ego, Pak. Memang ada yang layak ditawar karena tukang dagangnya terlalu ego ya. Di mana-mana 10.000 dia jual 50.000. Tawar kalau gitu. Bukan untuk ego kita tapi menormalisir jiwa pedagang itu. Tapi kalau kita udah tahu ini harga segini, ego kita pasti kita ingin untung. Ini pedagang udah sepuh, dagangan itu beresiko kalau enggak laku, benar? Sehari 2 hari enggak laku, layu tuh. Siapa yang beli layu? Udahlah, jangan ribet ya. Kasih 2.000, aduh ya Allah, wajahnya bukan wajah orang kaya. Wajah sederhana, tapi hatinya kaya. Ya Allah, jadikan orang kaya beneran lah ya orang ini. Baik, saya senang. Didoakan, Allah dengar tidak doa orang itu? 2.000 tuh bisa ke Mekah ya. Makanya kalau mau jadi orang mah terus saja. Terus jangan berat. Karena kita istirahat tuh berseliweran doa dari orang-orang yang bagi kita nggak ada apa-apanya ya. Nolong orang itu hanya 2.000, 5.000, 10.000. Tapi boleh jadi bagi orang itu menjadi sangat penting dan keluar doa yang tulus. Yang kita nggak dengar, kita nggak tahu. Tapi Allah pasti dengar. Pasti tahu. Betapapun orang itu nggak ngedoa, Allah maha mensyukuri kebaikan hambanya. Ini kerjaan kita sehari-hari hadirin. Nyari apa yang Allah suka. Ingat ya, sebuah amal yang kita anggap remeh, itulah biasanya amal yang besar dalam pandangan Allah. Tapi kalau kita berbuat sesuatu dan kita anggap besar sebagai amal kita, itu biasanya amal yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena kita udah ngaku-ngaku itu amal saya. Padahal bisanya beramal juga, pasti hidayah taufik Allah. Kita bangun masjid, masjidnya besar. Al-A'agim misalkan. Bukan tidak boleh hadirin, tapi asa. Terus di masjid itu, di atasnya tuh potret saya gede. Apa maksudnya? Padahal semua uang yang dipakai ngebangun masjid, uang siapa? Uang Allah hadirin. Allah mau bikin rumahnya, hanya kita diuji jadi jalan, tapi kita jadi merasa saya yang ngebangun. Enggak, Allah yang ngebangun. Kita diuji jadi jalan. Tapi kita merasa saya yang membangun, hilang itu pahalanya. Nah, makanya kalau ada yang konsultasi tukar pikiran, sesudah tukar pikiran kemudian dia berubah kelakuannya. Enggak usah diomongin kemana-mana. Ya sesudah dia tukar pikiran sama saya, dia langsung pakai jilbab ya. Enggak nyambung. Dia sadar memang dia udah mikir. Dan dia banyak sedekah. Belum lagi didoakan orang tua. Ujiannya kita diuji jadi jalan ngomong. Yang merubah dia mah Allah. Kita mah gak bisa merubah siapapun. Nah hadirin sekalian. Ayo mending kita nikmati mengalah untuk kemaslahatan bersama. Oh katanya di Jepang kalau sepeda tubrukan, masing-masing duluan minta maaf. Beda dengan kita ya, keberaniannya meningkat. Lu yang benar loh. Ya. Mau punya hati yang lembut, senang mengalah. Nggak usah ingin menang ngobrol, nggak usah. Kalau ada yang mendominasi sekali, ini serba tahu. Gimana? Dolar itu sebetulnya kayak gini, ya udah diem aja. Padahal dia nggak punya dolar sedikit pun juga, ya kita nggak usah ngomong. Tapi sekarang emang minyak itu kan di Amerika tuh begini ngomong terus seperti dia orang Amerika asli. Ya sudah.
mengalah. Termasuk kalau ada yang ngambek, kalau kita mengalah cepat selesainya. Kalau kita lawan jadi berseri. Makanya kalau ada yang ngambek di telepon, diam aja nggak usah dijawab. Kalau perlu jauhkan aja teleponnya. Ya. Kira-kira ya 5 menit, 10 menit. Maaf, putus-putus, tolong diulangi. Nah, besar kemungkinan dipecat. Jadi satu, belajar tidak berharap, belajar sayang, belajar mengalah. Ini melembutkan hati. Jadi kalau natap orang itu begini ya, seperti yang LGBT itu. Orang yang LGBT itu ada beberapa jenis. Ada korban, ada provokatornya. Nah yang kita boleh tidak suka tuh kepada provokatornya. Kalau kepada yang korban, kayak orang yang lagi diculik, kita bantu supaya dia itu selamat. Jadi jangan penuh kebencian, tapi ingin menolong. Posisi kita tuh suportif. Yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang malas jadi semangat. Jadi posisi kita nggak boleh di atas. Kalau posisi kita udah di atas, kita cenderung menghina orang. Dan nggak ada kelembutan dalam penghinaan. Tapi kita ke bawah. Kalau guru saya ngajarinnya gitu, AA jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama tuh bukan di atas, maksimal sama, yang benar di bawah. Kita mah membantu yang tidak tahu jadi tahu, jadi pembantu umum, bukan penghakiman, bukan memvonis. Kalau udah merasa di atas, cenderung menghina, merendahkan, dan itu jadinya sombong. Makanya, tapi saya nggak mau ke Starbucks. Karena Starbucks jelas ya sudah deklarasi bahwa pendukung pernikahan sejenis, ya itu pilihan mereka, begitu pilihan saya nggak mau ke sana gitu. Tambahan mahal lagi ya, dan belum tentu halal, benar. Asal lebar hadirin ya, mending kopi tubruk begitu. Udah gitu aja. Maaf hadirin ya, jadi kajian-kajian tauhid ini harus orientasinya kepada praktek keseharian kita ya. Jadi saya sangat berharap kalau suatu bulan kita pengajian gini. Sekarang ada goal yang kita mau coba, mujahadah 1 bulan adalah melembutkan hati kita. Tekniknya tadi sudah disampaikan. Jadi setiap ceramah ke ceramah itu kita punya target perubahan. Sepakat tidak begitu hadirin? Karena ada namanya ilusi ilmu. Orang ilusi ilmu, dia rajin ke pengajian dan dia merasa sudah beramal dengan tahu. Dia akan sibuk berdebat, dia ngomong kemana-mana tentang ilmu. Tapi dia sendiri nggak mengamalkan. Ini ilusi ilmu, itu nggak barokah. Juga ada orang yang dengan rajin ke pengajian tuh, dia jadi ujub. Kamu udah berapa kali ke pengajian di BI? Saya kan dari tahun 2000, padahal belum ada di sini. Bohong lagi. Udahlah, kita mah yang paling penting mah berubah. Mungkin kita jatuh bangun, gak apa-apa, berubah aja terus ya. Allah melihat kita gigih merubah diri kita, Allah lah nanti yang merubahnya. Bukan kita yang merubahnya. Kita gigih memperbaiki diri, kan kita jadi baik dengan pertolongan Allah. Harus mengandalkan Allah dalam segala-galanya, harus. Karena semua karunia hanya dari Allah semata. Masya Allah. Terima kasih kawan-kawan. Doakan ya, mudah-mudahan bulan depan sudah ada aplikasi di handphone. Ada kemarin santri yang bisa membuatkan aplikasi. Maaf kalau aplikasinya pakai nama AA, karena memang semuanya berkaitan dengan pribadi. Misalkan ceramahnya, lalu apa. Sekarang di Saling Sapa juga sudah komplit. Saling Sapa beberapa ulama banyak, tapi santri ini membuat khusus saja, mau rekamannya, mau radio streaming, mau TV apa, mau YouTube atau rekamannya tinggal pijit dan free semuanya ya. Nanti saudara tinggal cari. Mungkin ini di launchingnya bulan Maret, jadi asal ada, di Android ada, di iPhone ada, di termasuk semua tentang pesantren. Pengen tahu pesantren, dalam satu aplikasi itu komplit.
Saya mau wakaf, apa sih sekarang musim wakaf apa di Darut Tauhid? Pijit, wakaf, keluar programnya. Saya mau pesantren, program apa? Ada program Sakaratul Maut, Husnul Khotimah, salah lagi. Husnul Khotimah ada. Kelihatannya sekarang gini, teknologi itu milik Allah. Ya, kita takdir sekarang ada di zaman teknologi ini. Mau dipakai maksiat, nih segini sekejap maksiat juga bisa. Tinggal tulis huruf sesuatu, keluar dosa. Ya, tapi kita nggak bisa menghindar sekarang dari teknologi ini. Lebih baik kita manfaatkan aja untuk amal soleh. Insya Allah kuota berapapun diganti oleh Allah. Begitu rekan-rekan, jangan lupa ini diisi ya, jangan dibawa-bawa aja. Sebulan sekali isi ke sini. Target kita tahun ini 86 miliar dari ini. Harapan bisa membantu 1 juta orang. Banyak yang terbantu. Masjid kita di Palestina sudah bagus, sudah dipakai. Kapasitasnya 500, separuh inilah. Di jalur Gaza, bahkan kampungnya sekarang diberi nama Kampung Darut Tauhid. Enggak, saya enggak minta apa-apa ya, tapi ya mungkin mereka ingin selalu ingat ke Tauhid. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Udah segitu aja. Mau sedekah? Silakan bersedekah ya. Jangan suka ragu-ragu, ingat yang 1000-an dengan 100 ribuan itu ya. Masih ingat tidak? Mudah-mudahan barokah. Kalau yang mau umroh, bulan April kita nyewa 1 pesawat. Ada umroh yang hematnya boleh. Jadi umroh di sama MK dan Darut Tauhid itu di sananya mesantren. Kayak gini setiap hari Pak. Ada waktunya, lalu nanti ada saat itikaf, ada tawaf sama-sama dilengkapi dengan teknologi. Jadi nanti setiap orang diberikan 1 headset dan 1 receiver sehingga tidak teriak-teriak selama tawaf itu bisa menikmati. Nah, jadi nemenin tawaf pergunya. Ya supaya lebih terasa manfaat, mudah-mudahan. Kita jumpa lagi kapan? Gak kerasa ya. Kita udah tahu nggak kita udah berapa lama di Masjid BI ini? Siapa yang tahu? 10 tahun seumur heboh itu. Saya tahu karena pas heboh pindah ke sini. Jadi saya gampang ingatnya. Enggak sakit hati enggak? Masjid jadi sejuk begini. Ya, Masya Allah. Wabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hidup kita. Kita pasti mati, kita pasti akan berpisah dengan dunia ini. Berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Sesungguhnya umur yang tersisa ini adalah hari-hari penantian. Mudah-mudahan kapanpun malaikat maut datang, kita sudah diampuni semua dosa. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ini bisa menebus semua dosa dan kesalahan.
Semoga ketika mulai dicabut nyawa kita, tubuh ini sudah bersih dari maksiat, dari harta haram, daging haram. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa, orang tua kita pun sudah puas melahirkan kita. Karena kita berusaha untuk membahagiakannya sesungguh hati. Mudah-mudahan tidak ada hutang. Dan semoga Allah izinkan ketika dicabut nyawa, lisan ini bisa menyebut la ilaha illallah. Hadirin, hati-hatilah, tidak sedikit yang mati sebaliknya. Ada yang mati di tempat zina. Ada yang mati ketika berbuat maksiat. Ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya, di setiap sudut rumahnya. Ada yang mati ketika durhaka kepada ibu bapak. Ada yang mati ketika dikutuk oleh orang-orang. Nauzubillah. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas. Kalau kita sudah terbujur kaku, kalau tubuh ini sudah dingin, kalau tubuh ini sudah tidak bisa bergerak, kening kita tidak akan lagi bisa bersujud. Tidak ada lagi sholat kalau sudah mati. Tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Tidak ada lagi nikmatnya berpanjang-panjang dan berlama-lama sujud. Sudah berakhir. Mata tidak lagi menikmati Al-Quran. Mulut sudah terkatup, tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tidak lagi menikmati munajat. Tangan tidak lagi bisa bersedekah atau menolong, menuntun orang. Kaki tidak akan lagi melangkah ke masjid seperti ini. Sudah berakhir. Mudah-mudahan banyak orang-orang ikhlas yang menyolatkan jenazah kita. 40 orang yang ikhlas menyolatkan jenazah. Akan dikabulkan doanya. Diampuni dosa kita. Kenanglah saat kita diusung ke pekuburan. Tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Harta yang siang malam kita cari, tidak ada yang ikut. Kenanglah saat kita dimasukkan ke liang lahat, sendiri dikubur di sana. Papan menutup jasad kita, tanah menimbun kita. Sesudah nisan atas nama kita dipasang, satu persatu orang yang kita cintai pasti pulang ke rumah masing-masing. Demi Allah kita akan sendiri dikubur di sana. Memang hidup sudah berakhir di dunia, tapi perhitungan sudah dimulai. Tidak ada yang tertukar. Kita akan memikul apapun yang kita lakukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha tahu siapa diri ini yang sesungguhnya. Ampuni kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Bimbing kami agar bisa taubat nasuha ya Allah. Wa taubatan qoblal maut. Bimbing agar kami bisa taubat sebelum ajal datang. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmat-Mu ya Allah ketika saat ajal datang. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ampuni ya Allah sesudah kematian kami. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, jadikan akhir hidup kami husnul khatimah.
Kami tidak mau mati su'ul khotimah ya Allah. Wahai yang maha baik, seburuk apapun hidup yang kami jalani, kami mohon jangan biarkan akhir hidup kami su'ul khotimah. Bimbing kami ya Allah agar bisa husnul khotimah. Ya Allah, Allahumma gfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Wahai yang maha mendengar, hanya Engkau yang bisa mengampuninya, membahagiakannya. Karuniakan akhir hayat husnul khotimah. Lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Ringankan hisab, jadikan ahli sorga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama. Yang menjadi jalan kami mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu. Berkahi ilmunya ya Allah, muliakan keluarga dan keturunannya. Pertemukan di sorga ya Allah. Ya Allah, ampuni orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang mendoakan kami. Sayangi ya Allah hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami, juga yang pernah disakiti oleh kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha mendengar, Engkau maha dekat, Engkau janji mengabulkan. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu, didengar oleh Allah. Mudah bagi Allah merubah takdir apa. Mintalah agar bisa menghindari maksiat. Ya Allah, kabulkan ya Mujib, ya Sami, ya Bashir. Taqabbal minna ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan pendamping jodoh terbaik pilihan-Mu bagi yang belum mendapatkannya ya Allah. Rumah tangga sakinah, keturunan soleh solehah. Ya Rozak, karuniakan kepada kami, titipkan, cukupi dengan rezeki yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan mubah ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami urusan-urusan yang membuat dekat denganmu. Jauhkan dari segala urusan yang membuat kami jauh darimu. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Doa yang Kau ijabah. Undang hamba-hambamu ini ke Baitullah. Ya Rob, berikan kepada kami istiqomah. Jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu. Hati yang tidak mau jauh darimu. Berikan kepada kami indahnya rasa cinta. Cinta padamu ya Allah. Ya Rob, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya rindu. Rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Wahai yang maha baik, jauhkan kami dari apapun yang membuat kami jauh darimu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berkahi negeri ini ya Allah, persatukan para ulama, karuniakan pemimpin yang Kau sukai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.